Halo guys, kembali lagi di sini bersama kita Revandio Podcast. Nah, hari ini kita kedatangan tamu di sini. Beliau adalah seorang biksu. Beliau bernama Pak Gunadi. Halo Pak Gunadi. Halo, halo. Gimana kabarnya Pak Gunadi? Baik, baik. Baik. Pak Gunadi berasal dari mana ya? Saya berasal dari daerah di Jawa Tengah, namanya Kudus. Kudus. Wah, Kudus di Jawa Timur ya guys. Jawa Oh, Tengah. Jawa Tengah. Sorry Pak. Saya kurang tahu. Ah, bagaimana Pak perjalanan ke sini? Ya, lumayan lah, lancar. Ada masuknya dikit. Oke. Bapak hari ini datang sini udah tahu nggak kita membahas apa? Hari ini ya? Rasanya saya diundang, tapi belum diberitahu mau ngapain gitu. Pak, hari ini kita akan bicarakan tentang keberagaman di Indonesia, guys. Jadi, seperti yang kita tahu, guys, di Indonesia ini ada banyak sekali agama dan juga ada banyak sekali budaya, guys. Maka dari itu di Indonesia ada yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, karena di sini banyak sekali agama ya, kita hari ini akan membahas tentang perbedaan yang ada di Indonesia ini, Pak. Boleh. Nah, oke, sebelum kita mulai, saya ingin bilang bahwa tujuan kita hari ini untuk belajar dan menghargai ya, bukan untuk membandingkan. Semoga melalui video ini kita dapat membuka wawasan untuk teman-teman yang menonton. Oke, Pak, sebelum kita mulai ya, apa motivasi Bapak untuk menjadi seorang biksu? Motivasi saya menjadi biksu ya. Ya, saya tuh seperti dalam agama saya Buddha, yang pasti ya saya itu ingin mencapai nirvana ya. Ya, lalu saya memang ingin melepaskan diri saya dari hal-hal duniawi gitu. Saya ingin ya hidup berfokus untuk menikmati apa yang ada gitu, tidak mencari kesenangan dunia. Oh begitu ya Pak. Wah, sangat menginspirasi sekali ya teman-teman. Sekarang untuk selanjutnya Pak, boleh tolong diceritakan sedikit tentang agama atau kepercayaan Bapak? Ya, jadi agama yang saya anut Buddha, mudahnya itu ya kita mulai dari tujuan aja. Mudahnya tujuannya itu ya kita tuh ingin mencapai nirvana. Karena kalau dalam agama Buddha, apabila manusia itu meninggal, mereka akan ya mengalami siklus reinkarnasi lah. Apabila mereka sudah memiliki, bisa dibilang seperti perbuatan baik yang sudah mencukupi, maka jiwa mereka bisa diterima ke nirvana dan mereka sudah tidak perlu hidup lagi di dunia yang fana ini. Lalu agama Buddha ini awalnya dicetuskan oleh Sang Buddha Siddhartha Gautama. Dia ingin melepaskan hal-hal duniawi dan dia tuh ingin mencapai kedamaian spiritual yang sesungguhnya. Karena itu akhirnya dia dan pengikut-pengikutnya melahirkan sebuah ajaran lah yang bernama Buddha. Nah, terus mungkin setelah itu ya Pak, Bapak bisa ceritain nggak tentang tradisi khusus yang mungkin ada di Buddha? Tradisi ya, mungkin ini aja deh. Dalam Buddha itu ada yang namanya festival arwah atau biasa disebut dengan Obon. Saya tahu dengar itu. Jadi itu festival yang dimana kami percaya bahwa arwah leluhur itu dia kembali ke dunia ini. Nah, jadi untuk memperingati kembalinya mereka, kami menyiapkan seperti tarian. Lalu biasanya juga orang-orang itu kembali seperti ke rumah mungkin keluarga mereka gitulah untuk menyambut arwah-arwah tersebut. Lalu pada
akhir festival Obon ini para keluarga akan melepaskan seperti lentera gitu, dihanyutkan ke sungai. Itu dipercaya bahwa akan mengantarkan kembali arwah yang datang ke dunia ini kembali ke alam mereka. Ya, saya juga pernah lihat sih itu di kampung dulu saya juga ada yang pernah ngelepasin lentera di sungai itu. Jadi itu namanya. Ya, Saya udah tahu sih. namanya Festival Obon. Jadi ya menarik sekali ya ceritanya Bapak tadi. Jadi di tadi di agama Bapak mengenai menghormati para arwah ya Pak. Gimana konsep ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Menghormati leluhur itu, oh ya, kalau biasanya di rumah-rumah orang yang beragama Buddha itu biasanya ada semacam altar gitu. Nah, di altarnya itu biasanya kayak diletakkan fotonya leluhur mereka. Mungkin kalau masih ada beserta abu mereka ya, yang habis dikremasi gitu. Nah, biasanya itu setiap mungkin beberapa minggu atau bulan gitu ya, mereka itu seperti membakar dupa atau seperti memberikan makanan supaya mereka bisa mengingat leluhur mereka, mengingat jasa-jasa leluhur mereka, dan supaya mereka bisa tetap terhubung secara spiritual kepada leluhur mereka. Jadi begitu ya. Nah Pak, kan biasanya ya saat waktu kegiatan Obon itu kan biasanya seringkali ada kesalahpahaman antara kepercayaan gitu Pak. Jadi Pak Gunadi apa pernah gitu mendapat masalah yang menyangkut kesalahpahaman ini? Coba saya ingat-ingat dulu ya. Mungkin yang saya ingat itu pernah ada kesalahpahaman waktu ada warga yang melihat kalau di satu rumah itu seperti ada altar gitu. Nah, warga ini kayak sempat mengira bahwa altarnya ini mungkin kayak tempat penyembahan atau gimana gitu. Yang mereka tuh takut karena kalau ada yang mungkin pakai penyembahan gitu, mereka takut kalau warga-warga sekitarnya bakal terkena masalah. Padahal itu kan hanya altar untuk mengingat leluhur. Nah, ya setelah itu ya saya sebagai biksu ya menjelaskan gitu kepada warga bahwa ini tuh bukan tempat penyembahan, namun hanya cara kami buat mengingat-ingat arwah-arwah leluhur kami yang sudah berlalu. Nah, mungkin atas kejadian seperti itu ya Pak, apa mungkin Bapak ada dendam gitu sama mereka? Ya, saya sebagai seorang biksu ya harus sabar, juga harus ya intinya kami tidak boleh terpengaruh oleh emosi ya, tidak boleh terbawa emosi. Jadi ya saya sebagai orang yang mengalami kejadian tersebut ya hanya bisa sabar, dan yang pasti tidak memendam dendam lah, karena kan mereka juga tidak tahu. Jadi ya yang bisa saya lakukan ya cuma memberi mereka penjelasan gitu loh, kan karena mereka juga mungkin salah paham. Tuh. Nah gitu guys, kalian harus mencontoh Bapak di sini guys. Kita kalau misal terkena cacian gitu dari orang lain, kita terus tetap sabar ya guys. Tapi ingat juga, yang paling penting itu kita harus menghormati, kita harus saling menghormati, kita harus toleransi. Meskipun saya nih sebagai biksu kan, saya juga tidak tahu kan semua agama gitu. Saya tentang agama lain tuh juga harus belajar, juga harus ya pokoknya itu kita harus saling mempelajari supaya tidak ada kesalahpahaman, tidak ada mungkin orang bilang stereotip buruk gitu. Ya,
untuk menghindari stereotip-stereotip itu yang akan memecah belah kita tuh harusnya saling bertanya, saling berdiskusi, saling mempelajari agama satu sama lain. Tapi bukannya untuk kita harus sama gitu semua agamanya, tapi kita harus paling tidak mengerti supaya kita bisa yaitu saling menghormati. Nah itu guys, dengerin. Nah untuk terakhir ya ini Pak, mungkin Bapak ada pesan gitu untuk viewers di sini yang mungkin ingin tahu lebih banyak atau ingin mulai menghargai keberagaman. Ya seperti yang sudah saya katakan tadi, memang cara yang paling utama itu ya belajar. Orang-orang itu ya untuk mau menghormati itu kita tuh harus tahu dulu. Kalau kita nggak tahu, gimana kita bisa kayak mengerti gitu loh apa yang mereka lakukan. Kalau kita hanya melihat tindakan orang dari mungkin pandangan agama kita, ya tidak bisa dong. Kan ajaran agama itu beda-beda. Kalau semisal ada yang menurut agama kita itu tidak tepat gitu, padahal di ajaran mereka itu hal yang memang disuruh dilakukan, kan kita tidak bisa langsung menghakimi mereka gitu. Jadi ya memang caranya itu belajar. Kalian mungkin bisa lewat bertanya narasumber-narasumber yang terpercaya, atau mungkin kalian berdiskusi lah dengan teman kalian yang beda agama gitu. Ya mungkin cara paling sederhananya ya seperti itu. Oke guys, mungkin sepertinya sampai di situ aja dulu. Terima kasih Pak Deus. Sama-sama. Saya sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak. Mungkin di tengah kesibukan Bapak begini, Bapak masih sempat menghadiri podcast kita. Oke guys, stay tune terus ya untuk podcast kita. Dadah. Oke guys, jadi terima kasih telah menonton video kami. Semoga video kami itu bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dadah.